dalam sebuah ekspedisi nih. Sayyidina Muawiyah ini menang peperangan bersama dengan pasukannya, dan Sayyidina Ubadah bin Samit ada dalam pasukannya di situ. Ada di dalam pasukannya. Dapat yang namanya ghanimah berupa bejana-bejana dari perak, dari emas. Begitu pulang ditukar sama yang lokal, cuman harganya 2 kali lipat. Akhirnya Sayyidina Ubadah naik ke panggung. Nahan Nabi bai'uz zahabi bil zahabi wal fidda bil fidda illa mislan bi mislin sawa bi sawa. Faman zada au azza faqad arba. Nabi ngelarang jual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma. Makanya dalam mazhab Syafi'i barang riwayat berlakunya 2, yaitu emas perak sama makanan. Kata beliau kecuali harus sama. Kudu sama. Kata beliau, man zada au azda faqad arba. Orang yang nambahin atau minta ditambahkan atau menambahkan, maka dia telah berlaku riba. Hati-hati. Karena Sayyidina Muawiyah ngamuk lagi. Kenapa sih orang pada iseng aja? Aneh duduk sama Rasulullah, duduk dengan sahabatnya Nabi, nggak pernah denger ini hadis. Ya, akhirnya naik lagi Sayyidina Ubadah. Aneh nggak peduli apa yang dikatakan oleh Muawiyah. Aneh tidak peduli. Dan akan terus sampaikan hadis ini kepada siapapun. Walaupun aneh harus pecah dengan pasukan Sayyidina Muawiyah. Tuh, gara-gara itu tuh. Paham? Jadi jangan gara-gara level transaksi gampang terus main digampangin aja. Aneh mau beli emas, oke. Aneh transfer ya. Aneh transfer. Oke, udah sampai. Barang kirimin ya. Pembeli, penjual kagak ngeliat. Pembelinya, penjualnya kagak ngeliat. Hulul sama takobutnya, transaksi langsung, serah terima langsungnya juga kagak ada. Sah jual belinya? Tidak sah. Terus gimana? Masuk barang ribawi. Kena masalah riba. Kalau mau duduk, ada duitnya, ada emasnya, ketemu langsung di majlisul akad. Jangan pakai ditransfer, jangan pakai ditakhir. Duitnya ntar ya, emasnya ntar ya. Nggak boleh. Tuh, betul Kiai ya? Betul Kiai begitu. Hati-hati. Kita lihat lagi sekarang dalam masalah munakahat umpama. Nah, ini bab li'an nih Pak Kiai. Ini aneh ngomong sama antum nih selaku ketua MUI. Ini bab li'an ini sebetulnya banyak kasusnya Kiai. Cuman orang pada kagak sadar. Kayak gimana contohnya? Umpama ada seorang suami punya istri. Istrinya selingkuh. Istrinya selingkuh nih.
selingkuh sama orang. Begitu selingkuh sama orang, ya, dia berzina dengan orang tersebut, keluarlah anak. Status sama suami nggak diceraiin, kiai. Status tidak diceraikan istrinya. Kalau kita lihat secara kasat mata, ini anak dia, anak yang nyelingkuhin, betul nggak? Cuman karena tidak dinafikan oleh abahnya, tidak dinafikan oleh suaminya, maka al-waladu lil firash, kata Nabi. Anak yang punya ranjang, nasabnya diikutan kepada suaminya. Ini kalau dibiarkan berapa banyak nanti di Indonesia nasab isbat secara syarak, tapi bibit bebet bobotnya kagak jelas nih anak. Jadi binnya bin siapa? Bin rami-rami. Salome. Satu abang rame-rame. Tuh kata Ustadz, Salome. Asiknya rame-rame. Ini fakta terjadi. Padahal kalau di dalam, kita ambil contoh, kita bejuri lah. Kalau suaminya alimah, dia yakin atau dia punya sangkaan kuat, istrinya selingkuh, padahal waktu dia tinggalin dia tidak setubui, atau dia setubui, cuman biasanya paling dikitnya kehamilan itu 6 bulan. Kurang dari 6 bulan brojol tuh anak. Tuh anak brojol. Dapat 2 bulan tentunya brojol. Atau lebih dari 4 tahun, aksarul hamal menurut mazhab kita. Paling banyaknya 4 tahun. Lebih dari 4 tahun baru brojol. Kalau udah seperti itu, kudu dinafikan. Ini anak bukan anak gua. Kalau dia tidak nafikan, maka nasabnya diisbat secara syariat. Tetap secara syariat. Kenapa? Suaminya tidak menafikan. Bukan anak selingkuhannya. Makanya Nabi bilang, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak buat yang punya ranjang. Yang nyelingkuhin, lu dapat batu doang. Bahaya nggak? Makanya di fikih itu ada bab li'an. Dili'an istrinya. Kan ada di pengadilan agama bab li'an. Masalah li'an juga ada. Ini bahaya, banyak. Jadi kalau dia tahu itu bukan anaknya, dia harus dinafikan. Harus dibilangin, diangkat perkaranya. Ini bukan anak saya. Anak siapa? Nggak tahu, anak lindung kali. Yang jelas bukan anak gua. Orang gua ngapa-apain, gua colek kagak, tentunya brojol anak. Dan gua udah dengar dari tetangga kemarin habis digerebek. Lah emang Anda suaminya di mana? Anda lagi keluar kota waktu itu. Kan kerjaan kita jauh. Kita dengar, ini tetangga semuanya pada ngasih tahu. Kalau nebini selingkuh, nebini zina. Dan gue juga tahu, gue ngeliat dia kadang-kadang berdua sama laki tuh, sama selingkuhannya, jalan ke tempat-tempat mencurigakan. Bahaya tuh. Kasus ini banyak, Sat. Tuh, kata ketua MUI pegel. Sekarang kita lihat lagi. Ini kasus penggerbekan kan juga banyak nih, Kiai. Biasanya kan warga kalau ngeliat ada kumpul kebo, gerbek, di berita ada, di ini ada. Kalau Ani menyarankan di situ, kalau bisa, ketika digerebek itu di suratnya itu ditulis ada statement pengakuan dia berzina. Karena syahadatuz zinanya kita nggak dapat. Harus 4 orang. Lo orang di depan lo udah pakai anduk doang lagi ngempet. Nggak bisa. Harus diikror, dibikin pengakuan, dibikin ikror. Kalau dia telah melakukan perbuatan zina, kesaksian atas pengakuannya kasih lagi 2 orang, RT atau RW, kan kuat. Kenapa? Kalau kagak begitu, kalau kagak ada ikrar bizina, satu kampung dihukumin fasik. Kok bisa, Beb? Iya. Dia cuma mengatakan umpama di surat, biasanya kan suka digerebek tuh Pak Lurah ya, sama warga. Itu ada surat keterangan tuh, melanggar norma agama, norma asusila. Bahasanya nggak jelas.
tulis di situ dengan melakukan perbuatan zina. Kalau perlakuan norma agama, norma asusila kagak jelas, gambiar. Hukumnya gambiarnya apaan nih? Kagak jelas. Tulis di situ statement. Kenapa? Karena biasanya kalau pagi ustadz pada ngopi ambil makan pisang nih, dia ngomong deh, lu nggak tahu malam si Anu sama si Anu digerebek sama warga rame-rame. Dia lagi ngempet berdua-duaan dia zina. Tuh. Karena kan orang yang dikozab syaratnya harus afifah. Nah kalau dia tidak mengakui perbuatan zinanya, berarti dia tetap afifah. Bikin statementnya, pengakuannya kalau dia telah berzina. Pasalnya 284 Pak Kiai, 9 bulan 284. Dia bisa lapor balik pasal 175, perlakuan tidak menyenangkan. Pusatnya dilaporin. Muka gile pada Belagak gile. Naik pengadilan, masuknya delik aduan, selesai Kiai. Dimoper udah. Hati-hati loh, hati-hati betul-betul nih masalah beginian. Cerai begitu juga Kiai. Kadang nih seminggu nih minggu nih dibilang, "Gua cerai lu setan." Ngomong sama bini, "Gua cerai lu setan." Minggu nih ngomong nih. Minggu besoknya dia berantem lagi. "Gua cerai lu setan." 2 udah. Dapat setahun dia ngoceh lagi, "Gua cerai lu setan." 3. Finish udah selesai. Laki punya jatah cerai bini cuman lepas 1 sisa 2. Lepas 2 sisa sah. Lepas lagi 1 lagi. Habis game over. Kalau mau nikah lagi kudu pakai muhalil. Siapa yang mau? Banyak insyaallah dan nunjuk tangan. Aneh Beb. Muhalil nih lempengannya. Habis itu dia ngempet, dimainin lagi, piginya diakalin lagi Kiai masih. Lo kawinin bini gue ya. Iya. Semalaman doang. Oh iya, tenang aja. Dikasih syarat. Syarat kan kalau di luar akad nikah gue lah, lazim, nggak lazim. Boleh diyain, boleh kagak. Kalau udah akad, tuh syarat dimasukkan ke dalam akad, maka hukumnya akadnya fasid, batil, nggak sah tuh akad.